Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Eka Widiana. Dan di video kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya membuat sebuah video dokumenter hanya menggunakan smartphone. Bagaimana hasilnya? Silahkan simak sampai selesai. Cerita ini berawal ketika organisasi profesi saya berulang tahun dan panitia mengadakan sebuah perlombaan, yaitu membuat film dokumenter dengan tema COVID-19. Dan dari tempat saya bekerja, saya terpilih sebagai orang yang mewakili. Namun karena keterbatasan alat, saya tidak punya kamera, saya memutuskan untuk menggunakan smartphone untuk membuat film tersebut. Nah, bagaimana tahapan-tahapan yang saya lakukan? Karena saya belum memahami apa itu film dokumenter, jadi hal yang pertama yang saya lakukan adalah mencari literatur, dan yang paling gampang saya searching di Google apa itu film dokumenter, bagaimana cara-cara produksinya, dan saya juga menonton beberapa film dokumenter dari YouTube sehingga saya bisa memahami lebih dalam apa itu film dokumenter dan bagaimana cara produksinya. Setelah membaca beberapa literatur dan menonton beberapa film dokumenter, saya mulai menulis film yang akan saya garap. Saya mulai menulis skrip dari narasinya, dan itu pun saya tulis di smartphone. Saya hanya menggunakan smartphone karena saya bisa bekerja di mana saja. Ketika saya mendapatkan sebuah ide untuk tulisan saya bisa langsung mengambil HP dan mengetiknya, sehingga ide saya tidak hilang ketika harus menulis di tempat lain. Dari narasi dan sumber-sumber yang saya dapatkan, saya kembangkan menjadi shoot list, dan tahap selanjutnya yaitu pengambilan gambar. Untuk syutingnya sendiri, saya hanya menggunakan kamera dari handphone, dan untungnya kamera dari handphone zaman sekarang sudah cukup baik untuk mengambil sebuah video. Saya hanya memainkan angle dan pergerakan kamera sehingga mendapatkan video yang sinematik dan menarik untuk ditonton. Sebelum masuk ke proses editing, narasi yang saya buat sebelumnya saya rekam menggunakan perekam audio dari bawaan smartphone, namun saya menggunakan mic lavalier agar mendapatkan suara audio yang lebih jernih. Mic yang saya gunakan yaitu mic dari Costa, dan untuk reviewnya sudah pernah saya buatkan, linknya tinggal klik di atas. Proses terakhir yaitu proses editing. Aplikasi yang saya gunakan yaitu seperti biasa, saya menggunakan aplikasi KineMaster. Selain mudah digunakan, fitur-fiturnya juga sangat lengkap sehingga dapat menghasilkan video-video yang menarik.
Akhir tahun 2019 cukup mengerikan untuk kita bahas. Bak binatang buas yang baru terlepas, dia memangsa semuanya dengan sangat ganas. Tidak pandang bulu maupun kelas, yang kita kenal dengan COVID-19. Berawal dari negeri Cina sampai menyebar hampir ke seluruh pelosok dunia, termasuk negeri kita tercinta, Indonesia. Virus corona yang menular ke manusia telah menjadi sebuah bencana yang menelan banyak sekali korban jiwa. Munculnya virus ini telah banyak mengubah dunia, baik dari segi kesehatan, ekonomi, hingga politik dan sosial budaya. Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam peperangan melawan pandemi. Walaupun dengan keterbatasan amunisi, kita tetap bisa bersinergi mulai dari dokter, perawat, bidan, farmasi, bahkan petugas sanitasi sampai gizi. Sembari berharap suatu hari nanti semuanya bisa berjalan dengan normal kembali. Pusat pelayanan kesehatan mulai melakukan pembatasan pengunjung. Setiap pasien yang datang hanya boleh ditemani oleh satu orang penanggung, dan itu pun harus melalui pemeriksaan suhu tubuh. Screening awal diperketat sehingga orang yang mempunyai keluhan ke arah COVID-19 bisa langsung dilakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar angka konfirmasi tidak terus melambung. Lokasi transaksi seperti pendaftaran, pembayaran, sampai layanan farmasi diberikan partisi untuk meminimalkan kontak antara pengunjung dan petugas administrasi. Tempat duduk yang biasanya penuh sesak kini harus diberi tanda agar semua orang mau menjaga jarak. Hari berganti hari, peningkatan kasus konfirmasi semakin menjadi-jadi. Zona merah ditetapkan di beberapa provinsi akibat banyaknya orang yang terinfeksi. Rumah sakit rujukan dan tempat-tempat karantina sudah mulai penuh terisi. Kami mulai merawat pasien dengan kasus konfirmasi. Beberapa ruang perawatan pun diubah menjadi ruang isolasi dengan beberapa fasilitas yang harus ditambahkan, semisal alat komunikasi dan CCTV. Pakaian yang digunakan pun menutupi semua tubuh kami dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti yang terlihat di televisi. Namun, tidak semua pasien positif COVID-19 bisa kami rawat. Kami belum mampu untuk merawat pasien dengan tanda dan gejala yang berat karena keterbatasan alat. Hingga kini, angka konfirmasi masih cukup tinggi. Penyebaran virus corona masih belum terkendali. Kapankah kita bisa menjalani hidup seperti normal kembali? Akankah virus ini menjadi teman kita sehari-hari? Demikianlah tutorial membuat video dokumenter hanya menggunakan smartphone. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan klik like bila kalian suka video ini. Jangan lupa bagikan ke sosial media kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kawidiana, pamit undur diri. Bye-bye.